Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Balik lagi nih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Tentu seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog, kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan isu-isu keagamaan dan berbicara bersama dengan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia. Tentu saja dari pembicaraan yang kita laksanakan sekarang, tentu harapannya akan menghasilkan satu sikap ya, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Tapi sebelum saya kenalkan dengan siapa kita akan berbicara, dengan siapa kita akan berdiskusi, saya selalu ingin mengingatkan kepada seluruh pemirsa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker, yang belum vaksin terutama nih, mari kita vaksin agar kita terhindar dari segala macam virus yang mulai nih bergelombang-gelombang datang ke Indonesia. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Mulyadi Liang. Pak Mulyadi Liang sebagai Ketua Bidang Diklat Rohaniwan Matakin atau Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Pak Mulyadi sehat, Pak? Sehat, terima kasih Pak Sultan. Luar biasa, Pak Mulyadi ini memang sudah sering nih kita berdiskusi ya Pak Mulyadi ya. Pak Mulyadi, kita akan berbicara ya, kita akan berdiskusi dengan tema makna kebijaksanaan menurut pandangan Konghucu. Karena kita tahu kan kebijaksanaan ini penuh dengan makna filosofis yang belum banyak orang mengetahui. Kemudian seperti apa kalau dalam pandangan Konghucu itu hidup dengan tujuan yang bijaksana dan lain-lain sebagainya. Kita akan bicara banyak terkait itu Pak Mulyadi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam temanya, nih Pak Mulyadi mungkin bisa menceritakan nih, ini lagi di mana posisinya ya, di tempat ibadahkah, di belakang juga bisa dijelaskan, kegiatannya juga apa ini, karena memang kita melaksanakan dialog ini via daring ya Pak Mulyadi ya, karena satu dan lain hal. Jadi silakan Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Pak Sultan, para pemirsa MMTV dimanapun berada, salam kebajikan, Weita Tumtien. Saya saat ini berada di rumah ibadah agama Konghucu di daerah Cimanggis, Depok, ya, namanya Kong Miao atau Litang Harmoni Kehidupan, ya. Itu adalah rumah ibadah kami di bawah naungan Majelis Agama Konghucu Indonesia, Makin Cimanggis, Kota Depok. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Liang, saya seorang rohaniwan Konghucu dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Pelatihan Rohaniwan Matakin Pusat. Ya, tugas saya menyelenggarakan pelatihan, pendidikan dan meningkatkan kompetensi para rohaniwan Konghucu, sekaligus juga mencetak calon-calon rohaniwan. Tentu saja nanti ada Dewan Rohaniwan ya yang menyiapkan materinya, narasumbernya dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa laksanakan di dalam pembinaan maupun peningkatan kompetensi calon rohaniwan Konghucu, seperti itu. Selain itu, saya juga mengajar sebagai guru agama Konghucu, juga sebagai rohaniwan Konghucu dan juga dosen mata kuliah agama Konghucu. Gitu Pak Sultan. Nah, ini bisa dijelaskan singkat nih Pak Mulyadi, di belakang itu berarti tempat ibadahnya Pak Mulyadi ya. Ini di belakang saya ada altar ya namanya ya. Altar rumah ibadah kami, biasanya kami beribadah di sini melakukan sembahyang atau ritual terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu ada ceramah Pak Sultan, ceramah agama yang akan disampaikan oleh rohaniwan atau tokoh Konghucu untuk membabarkan apa itu isi kitab suci Konghucu, kemudian penjelasannya seperti apa, penerapannya seperti apa. Ya, seperti itu. Dan juga ada ibadah bagi anak-anak, remaja, juga kaum ibu ya, dan ibadah umum ya pada saat sebelum pandemi ya. Biasanya rumah ibadah ini setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek itulah pelaksanaan ibadahnya. Kalau anak-anak biasanya hari Minggu ya, karena mereka kan libur sekolah. Remaja juga di hari Minggu, pemuda juga di hari Minggu. Seperti itu Pak Sultan kegiatannya. Luar biasa. Pak Mulyadi, kita mungkin nanti akan coba masuk
ke dalam Ya, temanya ya, baik. Pak Mulyadi ya. Tadi Pak Mulyadi Siap. sudah memperkenalkan kepada kita, tapi kita akan masuk ke dalam sesi diskusinya di segmen berikutnya. Jadi kita sambil mau ngambil tehnya gitu ya Pak Mulyadi ya, Ya, sambil mau baik. minum kopinya. Jadi jangan Ya, kemana-mana, rehat dulu tetap sebentar ya. ya Ya, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, baik. matanya Indonesia. Yap, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Pak Mulyadi, tadi kita sudah Ya. berkenalan ya Baik. dengan Pak Mulyadi. Pak Mulyadi menjelaskan aktivitasnya, kegiatannya. Nah, ini sekarang kita masuk dalam makna kebijaksanaan dalam pandangan Konghucu. Kita kan ini ya Pak Mulyadi ya, sekarang kalau melihat kondisi pasca pandemi sekalipun sudah mulai recovery ya Pak Mulyadi. Jadi sudah mulai membaik, kondisi sudah mulai membaik, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa kondisinya masih sangat amat terkena dampak oleh pandemi lah, Ya. 2 tahun 3 tahun terakhir, sehingga banyak orang yang merasakan kesulitan hidup, merasakan betapa sulitnya ya di tengah pandemi. Sekarang ada banyak krisis ya, orang Ya. mau menggoreng sesuatu aja minyaknya susah gitu ya, kondisi ekonomi susah, Ya. segala macamnya susah. Sehingga untuk berpikir arif dan bijaksana tuh sepertinya Ya. sulit di masa-masa seperti ini. Kira-kira begitu kondisinya Pak Mulyadi. Ya. Nah, kita mau tahu nih yang dimaksud atau makna dari kebijaksanaan dalam pandangan agama Konghucu itu bagaimana sih Pak Mulyadi? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Sultan. Sebelum saya menjelaskan apa itu kebijaksanaan dalam perspektif Konghucu, saya ingin mengambil satu istilah atau arti dari KBBI ya, yang dijelaskan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dimaksud dengan kata bijaksana ya. Jadi yang pertama, bijaksana itu artinya adalah selalu menggunakan akal budinya, ya, akal budi, pengalaman dan pengetahuannya. Jadi bersikap arif, tajam pikirannya. Nah, kedua, pandai dan hati-hati atau cermat, teliti dan sebagainya apabila menghadapi kesulitan. Nah, ini penting ya. Jadi kata bijaksana ini harus betul-betul kita pahami benar sehingga kita bisa implementasikan dalam sikap dan tindakan kita. Nah, kalau menurut Konghucu, perspektif Konghucu, kata bijaksana ini disebut dengan ce ya, tulisannya ZHI tapi bacanya ce. Ya. Itu artinya bijaksana, wisdom. Nah, yang dimaksud ini adalah tidak hanya memiliki pengetahuan, melainkan juga memiliki kapasitas untuk membuat penilaian dan mengambil suatu keputusan yang benar. Ya, jadi mengetahui mana baik dan buruk, benar dan salah. Nah, jadi tidak sembarangan kita ambil keputusan, tapi berdasarkan pengetahuan, pemikiran yang mendalam, sehingga tindakan kita itu tidak akan salah, ya, tepat seperti itu. Itulah yang namanya bijaksana tadi. Tadi dalam KBBI dijelaskan Pak Sultan ya. Jadi kita harus cermat, teliti ya, terutama di dalam menghadapi kesulitan. Nah, jadi menyikapinya begitu, Sultan. Nah, tadi kan dijelaskan berarti sama Pak Mulyadi terkait dengan mampu menganalisa dalam mengambil keputusan gitu ya, tidak gegabah dan lain-lain sebagainya. Betul. Tapi kan kondisi akhir-akhir ini kita melihat bahwa kita sulit membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Kadangkala yang terlihat baik juga bisa jadi buruk, bahkan yang terlihat buruk bisa menjadi baik, kan gitu kira-kira sekarang ini. Ini bagaimana nih? Tantangannya bagaimana nih, Pak Mulyadi? Ya, mungkin kalau bagi kebanyakan masyarakat awam ya agak sulit Pak Sultan ya mungkin membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi walaupun bagaimana ya kita harus punya kelapangan hati ya, artinya di dalam menghadapi segala macam tantangan, rintangan, kesulitan ya semua harus berpikir dengan jernih ya. Jadi saya kira pemerintah pun kan juga tidak ambil diam ya, semua itu juga diupayakan ya. Dan kita bersyukur sekarang sudah mulai katakanlah geliat ekonomi, kehidupan sosial ya. Itu berkat apa?
berkat juga dukungan dari seluruh rakyat Indonesia atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Karena kita harus percaya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah itu adalah langkah yang terbaik bagi seluruh bangsa dan negara kita. Ya, buktinya apa? Indonesia termasuk salah satu negara yang juga mendapatkan apresiasi di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah bisa menuntaskan ini sehingga kehidupan sosial, kehidupan ekonomi semua kembali pulih seperti sedia kala. Seperti itu, Pak Sultan. Oke. Nah, kalau contoh dari makna kebijakan yang tadi disebutkan oleh Pak Mulyadi itu contohnya Ya. seperti apa kira-kira Pak Mulyadi? Ya, contohnya tadi kita harus bersikap positif, ya. Oke. Jadi semua harus berdasarkan positive thinking sehingga kita tidak terjebak kepada hal-hal yang katakanlah kurang baik atau negatif, apalagi kita hanya mengandalkan ya mungkin isu-isu yang tidak benar, ya kan banyak ini juga kadang-kadang yang mempengaruhi cara berpikir orang, cara bertindak orang. Nah, itu semua harus kita pikirkan masak-masak dengan baik, ya. Ya termasuk barangkali orang-orang yang lebih berpengetahuan ya sebaiknya juga memberitahu kepada orang-orang yang mungkin secara pengetahuan kurang paham, ya. Nah, itu tugas kita, kewajiban kita sehingga tidak terjadi katakanlah mispersepsi, tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu, Pak Sultan. Oke. Ya. Nah, kalau cara kita membuat jalan menuju apa istilahnya ya, sikap atau perilaku yang memang bijaksana itu cara menuju ke sananya itu bagaimana caranya, Pak Mulyadi? Ya, saya akan kutipkan salah satu ayat Pak Sultan ya di dalam kitab suci Konghucu pada bagian Chung Yung nih bab 20 pasal 10 ya. Suka belajar itu mendekatkan kita pada kebijaksanaan. Oh. Dengan sekuat tenaga melaksanakan tugas mendekatkan kita kepada cinta kasih. Dan rasa tahu malu mendekatkan kita kepada berani. Nah, jadi kembali lagi nih yang namanya santate ya, 3 pusaka ini kita kembali sampaikan di sini. Jadi orang yang bijaksana itu karena dia suka belajar. Suka belajar di sini bukan hanya belajar pengetahuan ya, belajar dari pengalaman, pengamatan dia, sehingga dia bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, ya mana yang benar, mana yang salah. Nah, itulah sikap bijaksana itu, ya, karena hasil dari pembelajaran seperti itu. Sama seperti sekarang kita sedang menghadapi kesulitan. Ya, bahkan 2 tahun terakhir semua belajar kan dari kesulitan ini, bukan hanya kita masyarakat di Indonesia tapi seluruh umat manusia di dunia belajar kembali bagaimana menyikapi kehidupan ini ya. Artinya kita jangan merasa paling mampu sendiri ya kan, merasa angkuh, egois, sombong dan sebagainya ya, karena semua itu adalah merupakan satu tantangan bagi hidup kita ya. Malah kita harus lebih banyak barangkali refleksi diri, kontemplasi diri ya. Mengapa hal ini bisa terjadi sampai dampaknya ke seluruh dunia. Belajar dari pengalaman ini, maka kita harus menjadi orang yang bijaksana menyikapinya. Seperti itu, Pak Sultan. Ya, tentu ini kan di dalam ajaran agama Konghucu ya Pak Mulyadi ya. Ada 5 kebajikan yang terdapat dalam ajaran agama Konghucu. Nah, saya akan coba dalami itu, tapi kita akan lanjutkan di segmen berikutnya nih, Pak Mulyadi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Ya, balik lagi masih bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi saya sampaikan ya Pak Mulyadi bahwa di dalam agama Konghucu itu kan ada 5 kebajikan yang terdapat dalam ajaran agama Konghucu. Yun, Li, Yi, Shi dan Qi ya Pak Mulyadi ya. Yang kelima ajaran atau 5 kebajikan ini berfokus pada kebijaksanaan. Nanti koreksi saya kalau saya salah ya Pak Mulyadi ya. Baik. Nah, ini bisa dijelaskan nggak nih Pak Mulyadi? Seperti apa dan contoh-contohnya seperti apa? Silakan Pak Mulyadi.
Baik, Pak Sultan. Jadi 5 kebajikan atau ucang itu terdiri dari ren, i, li, ci, sin. Ya, jadi ren itu adalah cinta kasih, i itu kebenaran, kemudian li adalah kesusilaan, nah, kemudian ci itu adalah kebijaksanaan, dan sin itu dapat dipercaya atau kepercayaan ya. Nah, kita mengambil yang kebijaksanaan ya. Ya. Tadi kan sudah saya jelaskan pengertian awalnya ya, kebijaksanaan itu seperti apa. Nah, di sini juga mungkin kita bisa mengambil satu karena ini terkait dengan 5 kebajikan, ya saya bisa jelaskan ya bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan ya dalam pemahaman atau keyakinan agama Konghucu itu karena firman Tuhan ya. Kita tercipta terlahir di dunia ini karena firman Tuhan yang kami sebut dengan Tianming. Nah, kita lahir ini tentu melalui ayah bunda kita ya. Nah, Tuhan atau Tian itu memberikan satu karunia di dalam diri manusia yang kita sebut dengan Sing atau watak sejati. Nah, watak sejati ini mengandung benih-benih kebajikan tadi, Ren, I, Li, Ci ya. Jadi sebetulnya itu adalah given dari Tuhan yang diberikan kepada diri kita. Nah, maka di dalam kitab Chung Yung dikatakan ada orang yang sejak lahir sudah bijaksana, ada yang karena belajar lalu bijaksana, ada yang karena menanggung sengsara lalu bijaksana. Tetapi kebijaksanaan itu satu juga. Nah, ada orang yang dengan tenang, tentram dapat menjalani, ada yang karena melihat faedahnya lalu dapat menjalani, dan ada pula yang dengan susah payah memaksa diri untuk menjalani, tetapi hasilnya satu juga. Nah, dalam pengertian ini kita bisa membedakan ya bagaimana tingkat kebijaksanaan seseorang itu. Ada yang memang given ya, dia tidak perlu bersusah payah, tapi saya kira ini sangat jarang Pak Sultan ya. Barangkali kelasnya tingkatannya ini para nabi ya, seperti itu ya, orang-orang suci. Bagi kita manusia biasa ini agak sulit ya tingkat pertama ini. Lalu kita yang kedua tadi dengan cara belajar kita, ya tak? Jadi belajar sehingga kita menjadi bijak seperti itu. Bahkan ada orang yang sudah mengalami berbagai macam katakanlah tantangan, cobaan, masih belum sadar juga gitu. Tapi akhirnya ketika dia sadar, tetap dia akan mendapatkan yang namanya kebijaksanaan itu. Nah, ini ya. Jadi di dalam agama Konghucu sesungguhnya bijaksana ini atau kebijaksanaan ini sudah given, tinggal bagaimana kita mengembangkannya di dalam kehidupan kita. Ya, seperti itu Pak. Artinya memang asal muasal dari datangnya kebijaksanaan itu ada banyak jalan ya Pak Mulyadi. Ada yang setelah melewati kesengsaraan, ada juga yang memang sudah belajar dan lain-lain sebagainya gitu ya Pak Mulyadi ya. Tapi sebetulnya semakin kita banyak belajar ya kita akan semakin tertempa kan. Seperti misalnya kita membuat katakanlah pisau ya, itu kan ditempa dulu bajanya, bahkan dipanaskan sekian ratus derajat ya kan, ditempa, dipukul sampai dia menjadi pisau yang tajam. Nah, inilah seperti itu ya kan. Nah, cara belajar kita, sehingga semakin kita belajar kita semakin bisa menjadi orang yang bijak di dalam mengambil satu keputusan. Dan tapi kalau misalkan belajar sudah, sengsara sudah, belum bijaksana juga. Itu namanya tidak sadar-sadar ya Pak Sultan. Jangan kita menjadi orang seperti itu tentu ya. Kita tidak akan sadar ya. Makanya Konghucu mengatakan kalau sampai usia 40 tahun tidak ada perubahan, ya sudah, kita tidak punya harapan katanya. Jangan seperti itu ya. Nah Pak Mulyadi, ini hikmah apa nih yang bisa kita ambil dari sebuah kebijaksanaan ya, selain kita dapat menjalin menciptakan kerukunan dan keharmonisan dalam suatu hubungan, terutama dalam hubungan kemasyarakatan? Ya, saya kira ini hal yang sangat penting ya. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita ini hidup di satu masyarakat atau negara yang memang multicultural ya, multi etnis dan sebagainya, nah tentu kita harus pandai-pandai atau semakin bijak di dalam pergaulan ya, dalam pergaulan sosial, bertetangga dan sebagainya. Tentu dengan kebijakan inilah maka
akan menghindari terjadinya konflik, kesalahpahaman, kecurigaan dan sebagainya, ya. Itu hikmahnya saya kira, ya. Maka semua itu harus kita sikapi dengan bijak. Jadi kalaupun ada informasi yang masuk ke telinga kita barangkali yang kurang mengenakan, kurang menyenangkan, bahkan mungkin menyinggung perasaan kita, ya sebaiknya kita coba teliti ya, sumbernya dari mana, siapa yang mengatakan ini. Ya kita coba bertemu, berdiskusi, berdialog, apakah benar seperti itu misalnya. Ya, sehingga kita ada pemahaman yang sama gitu. Seringkali konflik ini kan karena ya tadi rasa kecurigaan, ya tidak saling memahami, ya mispersepsi, sehingga itulah yang menciptakan katakanlah konflik ya di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Oke. Nah, Pak Mulyadi, ini kan dalam agama Konghucu nih, saya coba mulai ini lagi nih ya, mengutip ajaran Konghucu nih, Pak Mul. Jadi arti kebijaksanaan itu kan dapat ada juga ya kita temukan dalam salah satu sabda Nabi Kongzi ya, Pak Mulyadi, yaitu di kitab Lunyu ya kalau nggak salah ini, bahwa kebijaksanaan ialah mengenal manusia. Nah, maksud dari mengenal manusia ini apa, Pak Mul? Ya, jadi ayat ini terdapat dalam kitab Lun'i, Sabda Suci bab 12 ya, pasal 22 ya, Pak Sultan ya. Nah, di sana dijelaskan cinta kasih itu bagaimana kita mencintai manusia, ya kan? Kemudian bijaksana itu bagaimana kita mengenal manusia. Jadi senternya, pusatnya manusia ya. Kembali lagi, memang kita beragama ya, memeluk satu agama, pada akhirnya tetap kita amalkan dan aplikasikan di dalam kehidupan ya kemanusiaan sebetulnya yang utama ya. Nah, jadi kata bijaksana ini mengenal manusia, kalau kita aplikasikan di dalam katakanlah manajemen ya, mungkin Pak Sultan juga pernah belajar ya ilmu manajemen ya, the right man on the right place kan? Yes. Ya, itu salah satunya aplikasinya tuh. Iya kan? Maka Nabi Kongse di sini menegaskan sebetulnya ketika dia ditanya tentang hal ini oleh muridnya, beliau mengatakan demikian, angkatlah orang-orang yang lurus di atas orang-orang yang bengkok. Ya. Dengan demikian dapat mengubah yang bengkok menjadi lurus. Nah, kemudian ditegaskan lagi maknanya adalah apabila seseorang itu memiliki integritas ya atau mencintai sesama ya, berlaku cinta kasih di dalam melaksanakan tugasnya, maka ia akan dapat mengubah orang lain untuk menjadi lurus. Ya, maka tempatkanlah orang sesuai dengan kecakapannya. Maafkan kesalahan-kesalahan kecil dan angkatlah orang-orang bijaksana. Ya, bayangkan Pak Sultan kalau para pemimpin negara kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, semua orang-orang yang bijak, wah rasanya rakyat ini hidupnya aman, damai, tentram ya, sejahtera juga gitu ya. Karena apa? Mereka memikirkan nasib rakyatnya, ya bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Seperti itu. Ya, kita sekaligus doakan semoga pejabat-pejabat kita semakin bijaksana ya. Ya, ini suatu tantangan ya. Ya. Terus sekali. Nah, ini di di kitab yang sama juga nih, Pak Mulyadi nih, bahwa perilaku seorang yang bijaksana tidak berprasangka akan kecurangan orang lain dan tidak menaruh curiga apakah seseorang tidak mempercayai dirinya, tetapi selalu dapat merasa jika ada sesuatu hal yang tidak benar yang akan menimpa atau menghampirinya. Nah, nanti saya coba tanyakan terkait ayat ini, Pak Mulyadi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, Pak Mulyadi, tadi saya sempat mengutip ya dalam kitab Lunyi ya, Pak Mulyadi ya bacanya ya. Ada satu ayat yang mengatakan perilaku seseorang yang bijaksana tidak berprasangka akan kecurangan orang lain dan tidak menaruh curiga apakah seseorang tidak mempercayai dirinya. Tetapi selalu dapat merasa jika ada sesuatu hal yang tidak benar ya
yang akan menimpa atau menghampirinya. Nah, ini bisa dijelaskan Pak Mulyadi, apa nih maksud dari ayat ini? Ya, sebetulnya bagi seorang yang berbudi luhur ya, atau yang berperi cinta kasih, itu tidak ada rasa cemas atau rasa khawatir dan sebagainya. Kenapa? Karena apa yang dia lakukan, dia perbuat itu semua adalah lurus sesuai dengan firman. Ya, jadi ayat ini mungkin saya bisa jelaskan di dalam satu ayat juga di dalam kitab Nun-i ya, bab 20 pasal 29. Di sana jelaskan bahwa seorang yang berperi cinta kasih itu tidak merasa bersusah payah. Yang bijaksana tidak dilamun bimbang, dan yang berani tidak dirundung kecemasan. Ya, ini aplikasi lagi dari 3 kebajikan dari pusaka tadi ya. Jadi seorang yang bercinta kasih ya dia tidak perlu bersusah payah. Mengapa? Karena dia mengamalkan kasih kepada orang lain, maka banyak orang juga yang simpati kepada dia. Sehingga kalau dia misalnya butuh bantuan pun, orang dengan sukarela membantu dia. Jadi tidak perlu dia bersusah payah. Nah, kemudian dia juga tidak perlu dilambut bimbang. Kenapa? Karena setiap keputusannya ya itu juga sudah sesuai dengan katakanlah aturan, ya sesuai dengan apa yang memang seperti itu yang seharusnya dilakukan. Jadi dia tidak perlu merasa bimbang, dan dia juga tidak perlu merasa cemas ya, karena dia berani mengambil keputusan itu dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu, Sultan. Tapi kan curiga dan prasangka ini seperti menjadi teman di zaman sekarang ini ya Pak Mulyadi. Jadi kita nggak bisa lepas dari yang namanya curiga, prasangka, rasa takut, rasa khawatir, terutama di anak-anak muda sih, di angkatan-angkatan saya ini Pak Mulyadi. Ini depresi lah, makanya ada kesehatan mental segala macam. Ini gimana nih Pak Mulyadi? Ya, memang ini anak-anak muda perlu banyak belajar ya. Mungkin belajar ini ya katakanlah kita juga harus kontemplasi ya, merenung ya. Ya kalau dalam istilah ini kan meditasi ya. Dalam agama Konghucu ada namanya Qingchuo. Qingchuo itu duduk diam, merenung ya. Kalaupun kita melakukan kesalahan-kesalahan ya barangkali kita juga harus segera meminta maaf sehingga akan meringankan beban hidup kita ya. Seperti itu. Jadi perlu adanya ya penenangan diri Pak Sultan ya. Saya kira semua agama mengajarkan itu ya. Sebab kalau tidak ya katakanlah pikiran kita akan menjadi kalut, kacau seperti itu. Jadi coba sekali kita merenung. Jadi belajar dan mencoba untuk mengendalikan diri ya Pak Mulyadi, itu kata kuncinya ya. Karena banyak orang mengendalikan diri. Banyak anak-anak muda sekarang yang ya akhirnya melampiaskannya kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, betul sekali. Nah, ini perlu arahan ya. Memang tidak mudah hidup di zaman modern ini yang serba kompleks ya. Apalagi anak muda ini kan mungkin lebih percaya kepada informasi-informasi dari sosial media ya. Ya tadi, kalau kita mau bersikap bijak ya harus belajar seperti tadi ya, menimbang ya. Jadi mana yang baik yang buruk itu harus kita benar-benar saring, tidak semua harus kita ikuti kan, seperti itu. Pak Mulyadi, ini kan memang dalam, saya mengutip lagi nih Pak Mulyadi ya, kalau salah saya koreksi. Dalam kitab dalam ayat suci Zongyong ya. Chongyong ya, Chongyong. Nah, ini kan Nabi bersabda, suka belajar itu mendekatkan kita kepada kebijaksanaan. Mungkin yang tadi dikutip ya, yang dibacakan oleh Pak. Salah satunya itu ya, betul. Ya, dengan sekuat tenaga ya melaksanakan tugas mendekatkan kita kepada cinta kasih, dan rasa tahu malu mendekatkan kita kepada berani. Nah, jadi itu ayatnya kira-kira Pak Mulyadi ya. Nah, berarti dari cara kita ya untuk mendekatkan itu ya dengan belajar tadi ya Pak Mulyadi, dan sampai pada cinta kasih. Nah, tapi sekarang persoalannya banyak sekali orang-orang yang memang berilmu gitu ya, pintar, sekolahnya tinggi, tapi kadang-kadang tidak diimbangi dengan akhlak dan perilakunya yang sesuai dengan setinggi ilmunya. Makanya kalau tadi saya baca di ayat ini, awal mulanya belajar, endingnya kan cinta kasih gitu, dari pembelajaran menghasilkan cinta kasih. Ini kalau belajar doang, pinter doang, tapi tidak dibarengi dengan moralnya, bagaimana Pak Mul? Pak Sultan, Konghucu berkata ya, belajar dan selalu dilatih, tidakkah itu menyenangkan? Ya,
Kawan-kawan datang dari tempat jauh, tidakkah itu membahagiakan? Sekalipun orang tidak mau tahu tentang diriku, aku tidak akan menyesalinya. Itu kata Konghucu. Dan yang lebih tegas lagi adalah dalam belajar harus dipraktekkan. Ya, kenapa? Karena hanya belajar saja tidak dipraktekkan itu sia-sia. Ya, jadi belajar tanpa berpikir sia-sia. Berpikir tanpa belajar berbahaya. Nah, jadi jangan sampai kita belajar ini ya satu tidak dipraktekkan, kedua belajarnya yang nyasar. Jadi berbahaya kan. Nah, ini hati-hati. Jadi antara teori dengan praktek itu harus sama. Jadi orang misalnya belajar ingin menjadi seorang katakanlah saintis ya, nah, dia harus betul-betul praktekkan ilmu itu untuk kepentingan manusiaan gitu. Jangan dibuat misalnya untuk membahayakan orang lain. Contoh seperti itu, ya kan? Nah, sekarang kan banyak terjadi ini orang ahli nuklir, ahli segala macam, tapi digunakannya bukan untuk ya katakanlah keselamatan manusia, malah untuk membunuh sesama. Ini yang menurut saya jauh daripada apa tujuan dari belajar tadi ya, apalagi yang namanya bijaksana. Ini jauh sekali dari kebijaksanaan. Oke. Gitu ya. Artinya kalau kita melihat banyak orang yang sekolahnya tinggi tapi tidak ya, menularkan cinta kasih, itu ada yang ya, salah dalam pola betul. Pembelajarannya, Pak Mulyadi. Ya. Jadi harus kembali lagi kepada pondasi moralnya, akhlaknya betul. Maka pendidikan akhlak moral ini kan sangat penting sebagai pondasinya ya. Apapun profesi kita, kalau pondasi kita ini lemah, maka ilmu yang kita dapatkan ini bisa juga disalahgunakan kan, akhirnya seperti itu, Pak Sultan. Nah, ini bagaimana cara menyeimbangkannya nih Pak Mulyadi antara pembelajaran dan peningkatan akhlak yang tadi disebutkan, bahwa ya kita harus mengimplementasikan apa yang kita pelajari kan, begitu ya Pak Mulyadi ya? Ya. Nah, itu bagaimana kita mengimbanginya? Ya, kembali lagi Pak Sultan, ini memang pendidikan karakter kan harus dikedepankan gitu. Jadi tidak semata-mata anak-anak ini belajar di sekolah hanya katakanlah dicekoki ilmu pengetahuan ya, tapi tidak pernah dibangun akhlak moralnya. Ini penting sekali menurut saya, keseimbangan ini ya. Jadi kembali ke prinsip yin yang tadi ya. Kalau tidak seimbang, pengetahuan kita, teknologi kita itu akan berbahaya sekali. Disinilah saya kira peran ajaran agama ya untuk menyeimbangkan antara pengetahuan secara ya fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan pengetahuan atau pendidikan yang bersifat karakter tadi ya, keimanan, ketakwaan, moralitas dan sebagainya. Sehingga dia akan menjadi generasi yang berkarakter sekaligus juga berpengetahuan yang luas. Oke. Nah, Pak Mulyadi, ini kan di Konghucu ya, di ajaran agama Konghucu ini Nabi Kongzi membekali kita dengan ajaran Tripusaka. Tripusaka. Nah, beberapa kali juga kita sudah diskusikan. Nanti akan saya tanyakan terkait Tripusaka. Jadi tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Baik. Pak Mulyadi, jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Ya, kembali lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Pak Mulyadi, ini nggak kerasa kita sudah di ujung nih segmen terakhir kita diskusi ya Pak Mulyadi ya. Tadi saya sampaikan bahwa Nabi Kongzi ini kan membekali kita dengan ajaran Tripusaka ya. Ajaran atas kebijaksanaan, cinta kasih dan berani. Nah, bagaimana nih kalau kita korelasikan tiga konsep ini, kebijaksanaan, cinta kasih dan berani ini dalam tema yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Silakan Pak Mulyadi. Ya, baik. Jadi tiga ajaran ini yang kita sebut Tripusaka itu adalah Santate ya, terdiri dari Ce, Ren, Yong dalam bahasa aslinya ya. Ce itu bijaksana, Ren itu cinta kasih, dan Yong itu keberanian ya, atau berani. Nah, ketiga ini sebetulnya tidak boleh kita pisah-pisahkan dalam aplikasinya ya Pak Sultan ya. Jadi ketika kita misalnya mau menerapkan keberanian kita, nah keberanian ini jangan keberanian yang bersifat
menjadikan kita itu jadi konyol begitu ya. Maka perlu ada pertimbangan, kebijaksanaan. Ya, menimbang dulu berani dalam hal apa dulu ini. Jangan asal berani saja, ya. Jadi Konghucu pernah mengumpamakan ya, kalau misalnya ada orang berani menangkap harimau dengan tangan kosong, nah beliau mengatakan, saya tidak akan pakai orang seperti itu. Itu namanya akan mati konyol gitu loh. Sudah tahu harimau binatang buas ya, bunuh dia diri mau melawan dengan tangan kosong kan, ini namanya tidak ada kebijaksanaan dia. Begitu. Kemudian ada lagi perumpamaan yang beliau sampaikan ya. Kalau ada orang yang mau menyeberangi sungai yang luas, kemudian sungai itu deras airnya, dia mau menyeberang juga tanpa alat misalnya ya, tanpa menggunakan rakit atau hanya berenang, ini pun akan mati konyol. Nah, jadi disitulah perlu adanya kebijaksanaan di dalam kita melaksanakan atau mau mengimplementasikan keberanian tadi, seperti itu, ya. Sama halnya juga cinta kasih, ya, itu juga harus ada kebijaksanaan. Misalnya, ini pernah terjadi ketika riwayat kehidupan Konghucu sendiri ya. Ada seorang budak yang dikejar-kejar waktu itu ya, namanya Cisekung ya. Karena zaman dahulu itu ketika tuannya meninggal, itu harus semua istrinya, hartanya, budaknya harus dikubur bersama. Bayangkan ya, zaman itu tidak ada sisi kemanusiaan ya. Konghucu sangat menentang itu. Ya, maka budak yang nama Cisekung ini masih muda, masih kecil waktu itu ya, dikejar-kejar maksudnya akan ikut dikuburkan. Nah, suatu saat dia lari ya, dipanah, itu dalam film Confucius ada itunya. Kisah ini digambarkan sampai tangannya terpanah, tapi akhirnya dia diselamatkan oleh salah seorang murid Konghucu yang bernama Celu ya. Kebetulan Celu ini salah satu murid yang katakanlah punya keahlian secara militer begitu ya, keahlian seni bela diri, dia berani melawan pejabat negara itu waktu itu, jenderalnya itu dihalangi sama dia, diselamatkan. Nah, ini juga sama, ketika didatangi ke rumah Konghucu ya, murid-muridnya mengatakan tidak ada itu budak itu di sini. Nah, coba bayangkan kalau dia bilang ada di dalam, habislah sudah itu budak. Nah, jadi rasa cinta kasih ini juga harus dilandasi kebijaksanaan lagi, seperti itu. Nah, ini aplikasinya ya. Artinya tidak bisa paruh-paruh. Mohon maaf, Pak Mulyadi. Berarti ya, silakan. Budak itu disembunyikan ya, dalam arti disembunyikan, betul, di rumah. Berbohong untuk kebaikan begitu ya, Pak Mulyadi. Iya, tapi suatu saat memang ketahuan datang itu serombongan katakanlah pasukan ya, datang ke rumah Konghucu ya. Konghucu mengatakan dengan berani ya, artinya ini kan kalau kamu mau bunuh budak ini ya, itu tadi yang saya katakan ada ayatnya ya, apa yang diri sendiri tiada inginkan janganlah dilakukan kepada orang lain. Maka Konghucu segera menghadap raja, dia sampaikan, dan budak itu dibawa ke istana, diberitahu ya, di hadapan jenderal yang akan membunuh tadi ya. Jadi dia katakan ini kan kemanusiaan, tidak benar dong, masa manusia itu harus ikut orang dikubur kan? Ini terlalu kejam. Tidak berperang. Maka sejak saat itu tidak ada lagi yang seperti itu. Nah, itulah keberanian Konghucu dan murid-muridnya di dalam membela ya tadi kebenaran ya, kebijaksanaan tadi. Artinya memang dari 3 Tripusaka ini ya, Pak Mulyadi, itu tidak bisa kita pilih, udahlah cinta kasih aja. Harus dipertimbangkan betul ya, Pak Sultan ya. Artinya di dalam aplikasinya nanti jangan sampai kita juga salah menerapkannya. Ya, artinya tidak bisa dipisah-pisahkan ya Pak Mulyadi. Udahlah cinta kasih jadi aja, satu kesatuan aja. Ya. Bagaimana nih kalau dalam konteks Tripusaka itu kan sejarahnya kita dikasih lihat bagaimana keberanian itu diperlihatkan ya oleh Konghucu ya, Pak Mulyadi. Nah, kalau dalam konteks sekarang Tripusaka untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Pak Mulyadi? Ya, saya kira dalam konteks zaman sekarang pun sama ya. Sekarang kan berseliweran juga berita-berita hoax dan sebagainya ya, yang tidak jelas sumbernya dari mana. Kalau kita tidak bisa menyikapi dengan bijak, ya salah-salah bisa mengorbankan orang lain kan, seperti itu Pak Sultan ya. Kita ada berita misalnya yang katakanlah sifatnya provokatif ya, lalu kita share begitu saja, akhirnya menjadikan kekacauan atau korban pada pihak lain. Ini kan satu kesalahan yang fatal, karena tadi
ya kita tidak menerapkan di situ kebijaksanaan, ya, tidak menerapkan juga rasa cinta kasih kita, kemanusiaan kita, gitu. Sekalipun berita itu benar tetapi membahayakan orang lain, saya kira itu cukup kita simpan di kita saja, jangan diteruskan. Misalnya, contoh ya, sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang chaos tadi, seperti itu misalnya. Berarti kalau kita tarik dalam kondisi sekarang, Tripusaka modern hari ini ya berani melawan kebohongan-kebohongan yang termasifkan itu lewat pun informasi. juga tidak secara frontal ya. Kalau kita frontal kan seperti tadi ya, kita menyiram api yang sedang membara dengan bensin, ya tambah besar dia nanti, ya kan? Nah, malah agak sulit kita memadamkannya. Ya, tentu harus ada ya trik-trik tadi ya, bagaimana kita menyelesaikan persoalan tersebut. Memang tidak mudah ya, tidak mudah dalam aplikasinya ini. Ya. Tidak mudah karena memang ini kan bagian dari ibadah ya Pak Mulyadi. Ya. Karena mungkin orang zaman sekarang kan hanya berpikir yang pragmatis ya Pak Sultan ya, tapi orang zaman dahulu kan cara berpikirnya betul-betul sangat, ya itu tadi, sangat bijak ya, dalam kondisi yang lebih tenang begitu kan. Sekarang memang kita agak sulit lah menyikapi hal seperti ini ya. Tapi ya betapapun sulitnya, ya itulah fungsi ajaran agama barangkali yang bisa meredam ya segala macam persoalan yang timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, Pak Mulyadi, baik. Seperti biasa terakhir mungkin bisa diberikan ya pesan ya atau semacam closing statementnya agar kita ini para pemirsa dimanapun berada ya di daerah di seluruh Indonesia ini mampu memahami arti kebijaksanaan, kemudian bisa mengarahkan kehidupan yang sehari-harinya masih penuh dengan prasangka buruk, masih dengan kecurigaan, masih dengan rasa takut, masih dengan rasa khawatir gitu Pak Mulyadi, sehingga ya kegalauan nasional ini bisa setidaknya terkurangi gitu ya dari apa yang coba kita pahami terkait dengan kebijaksanaan, terkhusus untuk anak-anak muda nih Pak Mulyadi. Di tengah saya tadi jelaskan kan bahwa pasca pandemi ini terporak-poranda semua kehidupan, kemudian kondisi ekonomi membuat kita semakin depresi, hilangnya pekerjaan, hilangnya anggota keluarga, dan kekacauan-kekacauan lainnya yang tidak bisa membuat kita berpikir jernih. Nah, bagaimana nih cara kita untuk tetap bisa mengontrol diri kita sehingga memiliki jalan menuju sikap yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari? Silakan Pak Mulyadi. Baik Pak Sultan. Jadi kalau menurut hemat saya, kita kembali ke hati nurani kita ya. Kalau dalam keyakinan Konghucu kan dikatakan itu ya watak sejati tadi ya, sing ya. Karena kalau kita kembali ke hati nurani kita, berarti kita akan lebih concern kepada sisi kemanusiaannya, seperti itu ya. Jadi di sini saya juga bisa kutipkan ya ayat di dalam kitab Mengse ya. Di sana dijelaskan bahwa yang di dalam watak sejati seorang yang berbudi luhur atau cince itu adalah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Nah, inilah yang berasal dari Tuhan ya. Kemudian inilah yang berakar di dalam hati, tumbuh dan meraga membawa cahaya mulia pada wajah ya, dan memenuhi punggung sampai ke 4 anggota badan dengan tanpa kata-kata dapat mengerti sendiri. Nah, jadi artinya apa? Mari kita kembali kepada hati nurani kita amalkan rasa cinta kasih kita, kemudian kebenaran di dalam kehidupan ini, menjalani hal-hal yang lurus, yang benar, dan juga kita memperhatikan kesusilaan, tata krama, aturan, kesopanan, dan terakhir kebijaksanaan. Ya, sehingga semua ini akan bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Kembali ke hati. Begitu. Kembali ke hati. Luar biasa. Terima kasih Pak Mulyadi atas apa yang disampaikan, luar biasa sekali. Semoga kita yang menyaksikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama tadi saya ingat sekali, belajar
tanpa berpikir belajar sia-sia. tanpa berpikir sia-sia, Berpikir tanpa belajar berbahaya. Iya. Itu luar biasa sekali kutipannya. Terima kasih Pak Sama-sama. Mulyadi, terima Sama-sama. kasih para pemirsa yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Tetap saya ingin mengingatkan, jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh, tetap laksanakan protokol kesehatan agar kita tetap terjaga kondisinya, tidak terkena virus apapun. Dan tentu saja saya selalu ingin mengingatkan juga kepada teman-teman semua akan ada banyak sekali pesan-pesan produktif ya yang bermanfaat yang Anda bisa dapatkan dalam konten-konten acara Interfaith ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mulyadi dan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan. Kami pamit undur diri, tetap saksikan episode lainnya hanya di Interfaith di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih Pak Mul. Ya, sama-sama Pak Sultan.